Apa jadinya kalau pemerintah kita santai aja, ngasih kelonggaran penuh untuk impor pakaian bekas, alias mendekati perdagangan bebas untuk thrift? Ini bukan cuma soal style, tapi masalah ekonomi serius yang menguji kebijakan proteksionisme negara kita. Yuk, kita bedah bareng. Di bagian ini, kami akan menjelaskan secara singkat tentang fenomena thrifting yang akhir-akhir ini lagi banyak banget digemari, terutama oleh anak muda. Yang pertama, apa itu thrifting? Thrifting adalah kegiatan membeli pakaian bekas yang masih bagus dan layak pakai. Biasanya berasal dari impor. Banyak orang suka karena harganya lebih terjangkau, tapi kualitas dan modelnya kadang bisa lebih menarik dibanding baju baru di pasaran. Kenapa thrifting populer dan bisa jadi tren? Fenomena ini populer karena beberapa hal. Pertama, harganya murah, jadi orang bisa dapat banyak pilihan dengan biaya yang lebih kecil. Kedua, banyak item yang unik atau vintage, sehingga cocok buat yang mau tampil beda tanpa harus beli banyak brand yang mahal. Ketiga, ada faktor kesadaran lingkungan, karena thrifting dianggap lebih ramah bumi lewat reuse pakaian. Dan tentu saja, media sosial punya pengaruh besar, konten how thrifting, styling, sampai tips berburu barang bagus bikin tren ini makin naik. Dari mana pakaian bekas ini berasal? Kebanyakan pakaian thrifting datang dari negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Korea, atau Eropa. Biasanya, barang-barang sisa musiman, donasi, atau reject dari negara-negara ini, mereka punya sistem donasi dengan mengumpulkan pakaian bekas yang kemudian masuk ke negara lain yang dikemas dalam karung besar atau ball press, kemudian dikirim melalui jalur perdagangan. Di Indonesia sendiri, thrifting bisa ditemui di berbagai tempat. Misalnya, Pasar Senen di Jakarta, Gede Bage di Bandung, dan banyak pasar lokal lainnya. Selain itu, toko pre-love online juga semakin banyak, mulai dari Instagram, TikTok Shop, sampai Marketplace. Thrifting bukan cuma soal beli baju bekas, tapi sudah jadi bagian dari gaya hidup anak muda, baik dari sisi harga, gaya, maupun kesadaran terhadap isu lingkungan. Kasus thrifting ini bukan hanya soal membeli baju murah, tetapi juga tentang siapa yang mendapatkan keuntungan dan siapa yang mendapatkan kerugian ketika pemerintah membuat aturan baru. Dari sini terlihat bahwa kebijakan proteksi bisa mengubah kondisi pasar. Lalu, siapa yang untung? Yang pertama, produsen tekstil lokal, karena impor baju bekas dibatasi yang mana jumlah pesaing mereka berkurang. Contohnya, pabrik lokal yang sebelumnya kalah harga dengan baju bekas impor, kini punya kesempatan menjual lebih banyak. Yang kedua, UMKM atau konveksi kecil, di mana UMKM yang biasanya kalah bersaing dengan barang murah sekarang bisa bertahan. Contohnya, penjahit lokal bisa menjual kaos seharga 50-60 ribu tanpa harus bersaing dengan kaos bekas seharga 10 ribu. Yang ketiga, merek lokal. Merek lokal menjadi lebih dikenal karena pilihan baju murah dari luar semakin sedikit. Contohnya, banyak merek lokal mulai berkembang karena konsumen lebih memilih produk dalam negeri. Lalu, siapa yang rugi? Yang pertama, konsumen berpenghasilan rendah. Mereka kehilangan pilihan baju murah sehingga harga baju menjadi lebih mahal. Contohnya, yang dulu biasa membeli celana di thrift dengan harga 20 ribu, sekarang harus membeli yang baru seharga 60-80 ribu. Yang kedua, pedagang thrifting. Mereka kesulitan mendapatkan barang untuk dijual. Contohnya, toko thrift yang biasanya menerima karung-karung pakaian impor kini tidak punya stok. Yang ketiga, pekerja di sektor thrifting. Karena usaha ditutup, pekerja juga kehilangan pendapatan. Contohnya, pekerja yang menyortir pakaian bekas bisa kehilangan pekerjaan. Kebijakan proteksi membuat industri lokal lebih terlindungi, tetapi di sisi lain merugikan pedagang thrift dan konsumen berpenghasilan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa satu aturan pemerintah dapat mengubah siapa yang mendapat keuntungan dan siapa yang mengalami kerugian di pasar. Ini sisi paling enak. Kalau impor dilonggarkan, free flow barang terjadi. Dan ini murni benefit dari perdagangan bebas. Pertama, best deals. Akses ke produk branded dan berkualitas jadi super mudah. Dan harganya jauh lebih murah. Dompet kita senang, style kita pun naik. Kedua, pilihan beragam. Pasar jadi lebih rich dengan item vintage unik. Ini mendorong ekonomi sirkular dan kesadaran sustainable fashion di kalangan Gen Z. Kita mengurangi limbah while looking good. Singkatnya, perdagangan bebas di sektor ini membuat konsumen jadi lebih happy dan punya power untuk pilih barang terbaik dengan harga paling miring. Nah, ini bagian yang bikin pemerintah mode proteksionisme total. Kelonggaran impor adalah mimpi buruk. Impor legal ataupun ilegal sama-sama mengancam. Barang bekas yang harganya 50% hingga 90% jauh lebih murah itu langsung menghancurkan pangsa pasar industri tekstil dan produk tekstil kita. Bea Cukai dan Menteri Keuangan kita Pak Purbaya sangat tegas karena legalisasi impor bertentangan dengan upaya melindungi infant industry atau industri bayi yang baru mau tumbuh. UMKM kita belum kuat bersaing. Mereka butuh proteksi melalui larangan impor.
bukan perdagangan bebas. Tanpa tarif atau larangan impor atau non-tariff measures, UMKM TPT lokal bakal kalah bersaing dan ujungnya PHK massal tak terhindarkan. Ini resiko makroekonomi yang ngeri banget. Jadi harga murah buat kita, tapi bayarannya adalah bangkrutnya pabrik dan hilangnya lapangan kerja teman-teman kita sendiri. Dan ini alasan kenapa non-tariff measures wajib diterapkan, bahkan di era free trade. Pertama, kesehatan. Baju bekas sering banget gak steril. Risikonya nyata. Jamur kapal dan potensi bahan residu kimia. Ini bukan lagi soal fashion, tapi soal keamanan produk yang tidak memenuhi standar SNI. Kedua, citra bangsa. Membiarkan impor balpres membanjiri pasar sama saja dengan menjadikan Indonesia sebagai tempat pembuangan limbah fashion global. Ini merusak citra industri dalam negeri dan martabat kita. Yang pertama, soal perlindungan industri dan juga tenaga kerja lokal. Impor thrifting ini banjiri pasar sama pakaian bekas dari luar, kayak dari Eropa atau Amerika Serikat. Harganya itu murah banget, sampai bikin pabrik tekstil kita tuh rugi gede. Contohnya, 80% produsen baju di sini itu UMKM. Nah, kalau impor ilegal nguasain pasar, bisa-bisa ribuan pekerja kena PHK atau pabrik pada tutup. Asosiasi tekstil aja sering ngeluh soal ini. Makanya Jokowi perintah rasio impornya biar ekonomi nasional nggak lemah dan pasar domestik prioritasin produk lokal yang berkualitas. Yang kedua, yaitu akses barang murah buat masyarakat. Thrifting ini emang disayang banget sama Gen Z dan juga anak muda. Soalnya harganya itu terjangkau banget. Baju branded cuma 20.000 sampai 50.000 doang. Ya ini bisa bantu orang biasa belanja fashion tanpa bikin kantong bolong. Konsumen yang andalin barang murah, apalagi di tengah inflasi, bisa-bisa jadi susah. Yang ada malah bikin pasar gelap yang lebih berbahaya. Pedagang thrifting juga pada protes, banget ganti barang ke lokal karena kualitas dan harga domestik belum kompetitif. Padahal ini juga bisa jadi gaya hidup yang lebih hemat. Yang ketiga yaitu aspek lingkungan, reuse versus sampah tekstil. Thrifting punya sisi bagus, reuse baju bekas bisa kurangi limbah tekstil yang numpuk di TPA. Cocok sama tren global fast fashion yang bikin polusi parah. Di Indonesia, industri tekstil lokal juga menyumbang emisi karbon tinggi. Jadi, kalau pasar dibuka buat thrifting, bisa-bisa dorong siklus reuse dan kurangi produksi baju baru. Nah, tapi masalahnya, impor masal bekas ini malah nambah sampah impor kalau nggak dikelola dengan benar. Apalagi pakaian ilegal sering nggak steril dan juga berisiko kesehatan. Yang terakhir yaitu kewajiban dan aturan perdagangan internasional. Sebagai anggota WTO dan ASEAN, kita wajib patuhi aturan anti-dumping sama non-tarif barrier. Tapi larangan thrifting bisa dianggap proteksionisme kelewatan yang mencuri perdagangan sama negara ekspor kayak China atau Amerika Serikat. Pemerintah harus seimbangin komitmen global ini sama kebutuhan dalam negeri. Misalnya lewat kuota impor legal atau pajak khusus biar nggak kena sanksi internasional, tapi pasar lokal bisa tetap terlindungin. Yang pada intinya yaitu dilema ini muncul gara-gara kebijakan proteksi seperti razia bea cukai. Bidok terbatas bisa kasih manfaat ekonomi dan lingkungan buat masyarakat banyak. Solusi paling oke yaitu diskusi bareng sama pihak pemerintah, pedagang sama industri buat bikin regulasi campuran. Kita legalin impor legal dengan pajak dan standar bersih sambil dorong UMKM lokal inovasi biar bisa saingan. Kalau enggak, konflik ini bakal terus ganggu stabilitas pasar tekstil kita. Apakah tren thrifting ini hanya terjadi pada negara kita Indonesia? Ternyata fenomena thrifting ini bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan udah tren atau booming di negara-negara di ASEAN. Seperti di Malaysia, mereka menyebutnya bandel. Di Singapura, mereka sudah banyak memiliki toko thrifting yang lebih modern dan rapi. Di Filipina, mereka menyebut namanya itu ukai-ukai. Dan sedangkan di Thailand dan Vietnam, mereka juga banyak memiliki toko fintech yang banyak digemari oleh anak muda dan selalu ramai. Tren ini dipengaruhi oleh harga yang terjangkau, kesadaran terhadap sustainable fashion, dan peran media sosial. Dengan demikian, intinya tren thrifting ini bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan udah menyebar luas di negara-negara ASEAN. Bagaimana thrifting menggambarkan perilaku dan preferensi konsumen muda di ASEAN? Alasan yang pertama, sensitivitas harga dan upaya berhemat. Konsumen muda di ASEAN, terutama pelajar dan pekerja awal, cenderung mencari produk yang lebih terjangkau. Thrifting menjadi pilihan karena harga pakaian dan barang lebih murah, bisa mendapatkan barang bermerek dengan biaya rendah, cocok dengan gaya hidup, hemat, namun tetap stylish. Alasan yang kedua, keinginan untuk tampil unik dan ekspresif. Generasi muda di ASEAN menilai thrifting sebagai cara untuk menemukan barang unik dan branded, membangun ekspresi diri melalui gaya fashion yang tidak pasaran. Alasan yang ketiga, kesadaran lingkungan yang semakin tinggi. Thrifting mencerminkan meningkatnya kesadaran terhadap keberlanjutan, sirkular ekonomi atau menggunakan kembali barang. Banyak anak muda yang memilih thrifting karena ingin berkontribusi untuk mengurangi limbah tekstil. Jadi menurut kelompok kami, ASEAN lebih baik melindungi industri pakaian lokal dari impor pakaian bekas. Karena jika pakaian bekas dari luar terus-menerus masuk dengan harga yang lebih murah, dipastikan UMKM kita sulit untuk bersaing. Contohnya, seperti yang berjualan baju lokal, konveksi kecil, bahkan brand lokal sekalipun akan ikut dirugikan. Selain itu, industri tekstil juga menyerap banyak tenaga kerja. Jadi, kalau banyak impor yang masuk, efeknya bisa merugikan banyak pihak, dimulai dari penjahit hingga pabriknya. Selain itu, kualitas dan higienitasnya perlu dipertanyakan. Pakaian bekas impor itu nggak selalu aman untuk dipakai loh guys. Jadi, dengan adanya pembatas ini, konsumen bisa lebih terjaga dan terlindungi. Dan yang terakhir, jika industri lokal diberi ruang untuk berkembang tanpa harus bersaing dengan pakaian bekas dan murah itu, tentu saja brand lokal pasti akan meningkat.
Jadi menurut kelompok kami, proteksi ini penting untuk menjaga kualitas industri pakaian di negara-negara ASEAN jadi lebih baik dan tetap kuat. Solusinya bukan cuma soal melarang, tapi menaikkan kualitas produk lokal agar bisa bersaing. Gimana menurut kalian? Apa worth it mengorbankan industri lokal demi thrift haul yang sangat murah?